bawain training di perusahaan Sari Roti. Ya, yang adik-adik Sari Roti gitu ya. Nah, saya bawain training. Kan mereka nggak bayar. Iya. Tapi mereka ngucapin terima kasih dikasih roti saya. Jadi pulang ke rumah ngadep istri, saya bilang, istriku sayang, hari ini aku bawa roti dari Sari Roti. Cakadel, sing penting money. Cakadel, hari ini adalah hari ulang tahun Komunitas Profesi Sales Indonesia, ya. Kita merayakan di Lembang, Bandung, dan kita berkesempatan ini ya, sobat-sobat kendel di manapun berada akan bertemu langsung dengan founder dari Komunitas Profesi Sales Indonesia. Dia adalah Pak Deddy Budiman, ya, yang akan memberikan inspirasi keren ya untuk sobat-sobat kendel semuanya. Dan beliau ini dulu adalah seorang dari karyawan ya, tapi sudah di posisi top manajemen, namun berani keluar ya dari zona nyamannya dan menjadi sales trainer top di Indonesia sekarang. Dan nanti kita akan mengulik kisah-kisah inspiratif dari beliau, dan di mana sekarang beliau adalah seorang trainer di instansi pemerintahan dan swasta di seluruh Indonesia. Jadi tiap hari kerja sudah keliling Indonesia terus ya. Jadi menarik sobat kendel. Langsung aja kita sambut ya untuk Pak Deddy Budiman. Yeah. Selamat pagi. Yes, Pak Deddy. Wah. Makasih ya Pak Deddy. Selamat pagi terus saya. Selalu semangat ya. Selamat pagi. Wah. Pak Deddy, Siap. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, Siap. silakan disapa dulu Sobat Kendel. Woi sobat kendel, sing penting wani. Wah luar biasa. Saya taunya wani piro biasanya. Mohon maaf ya Cak Kendel kalau roaming sedikit ya. Bahasa Jawanya limit-limit ya. Pak Deddy, Siap. tapi betul ya, yang saya sebutkan sekarang Ya. Pak Deddy sudah sales top ya, sales trainer ya. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Wah, keren nih sebenarnya. Tapi Pak Deddy, ini dengar dulu kisahnya Pak Deddy ini seorang karyawan, masih karyawan. Iya. Tapi udah di top manajemen lah ya. Iya. Nah, ini gimana Pak Deddy? Kok bisa berani keluar dari zona nyaman? Padahal udah anak dua kan kalau Iya nggak salah ya? betul. Istri tidak bekerja. Istri nggak bekerja? Wah, luar biasa nih ya sebenarnya. Gimana? Pak Iya, jadi Pak Ganda Kisahnya dan Cak gimana? Kendel ya. Deddy? Ya. Hidup ini kadang-kadang orang berpikir bahwa yang penting menikmati hidup, begitu ya. Ya. Tapi sebenarnya hidup ini ada satu hal yang harus kita lakukan. Yes. Guru saya, namanya Abah Rama, beliau mengatakan bahwa ada tugas yang mesti kita kerjakan. Ya. Jadi sejak tahun 2005, saya merasakan sebuah panggilan untuk menjadi seorang pembicara, jadi trainer. Tapi saya nggak ngerti. Saya sudah bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang tidak cukup, income yang tidak cukup. Ya. Dan akhirnya karena panggilan itu begitu kuat, saya jadi galau. Ya, kalau anak sekarang bilang jadi baper saya. Baper ya? Baper kenapa? Karena satu sisi saya sudah nyaman Pak Ganda. Iya. Saya sudah nyaman sekali. Saya punya penghasilan lebih dari cukup. Anak juga nyaman lah semuanya ya. Tapi saya merasa kok ada satu panggilan saya untuk bisa menjadi seorang pembicara. Wah. Jadi trainer gitu ya. Wes. Tapi saya nggak ngerti. Akhirnya saya bingung. Jadi sejak tahun 2005 itu, Pak Ganda, setiap kali ulang tahun, Ya, ulang tahun. Terus setiap kali akhir tahun, akhir tahun. saya galau tingkat dewa. Jadi jangan sentuh saya kalau lagi saya ulang tahun, lagi akhir tahun. Karena saya lagi galau iya. banget begitu ya. Iya. Saya mau jadi seorang trainer, tapi saya nggak ngerti, sampai nggak tahu. Tapi saya merasa dorongan itu begitu kuat. Dan akhirnya di situ saya merasa bingung ya, dalam satu fase bingung gimana. Saya ngobrol sama istri saya ngobrol sama orang banyak begitu. Mereka katakan, kamu sudah kerja enak, mau apa lagi? Mau apa lagi gitu ya. Tapi akhirnya teman-teman semua, saya merasa harus melakukan sesuatu. Iya. Akhirnya di masa saya proses bergumul gitu, oleh bahasa saya proses pergumulan itu, saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Yes. Sesuai dengan Cak Kendel ya, sing penting Wani. ya. Nah. Saya perlu melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang berani juga, jangan berani asal-asalan Iya. gitu ya, harus ada persiapan. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan Pak Ganda dan teman-teman semua, karena panggilan itu begitu kuat, maka saya mempersiapkan diri. Iya. Saya kuliah lagi. Kuliah lagi. Nah, ini berita menarik. Jadi, teman-teman sekalian pada saat itu, tahun 2008 tepatnya, Oke. atasan saya ngomong sama saya gini, Deddy, kamu di sini bagus, kamu karirnya akan lebih meningkat. Kamu kuliah S2. Kamu ambil kalau nggak MM, ambil MBA. Dibayarin sama kantor, Pak Ganda.
Wow. Saat itu tahun 2008 biayanya kurang lebih 100 juta. Wah. Iya, nggak usah keluar duit ya. MBA ya dia? MBA atau MM, tinggal ambil, nanti dibayar sama kantor. Enak dong? Iya, oh enak banget ya. Tapi pas saya cari-cari beberapa kampus, saya bilang, saya kok nggak srek ya ambil MM, ambil MBA ya? Saya mau jadi trainer, mas, mau jadi trainer. Saya bilang, saya cari kampus yang belajar tentang trainer. Nggak ada. Adanya adalah magister pendidikan. Itu sekolah guru. Sekolah guru. Iya, kalau guru-guru SPD ya. Kalau belajar lagi jadi kepala sekolah MPD. Akhirnya saya putuskan, saya ambil MPD. Oke. Saya lapor sama bos saya, Bu, saya mau jadi S2, ambilin MPD. Ya. Lalu ibu saya, Ibu Liana bilang gini, Dad, MPD ada hubungan nggak sama bisnis? Kagak ada, Bu. Jadi nggak bisa disubsidi. Wah. Nah, Akhirnya keluar duit sendiri. Iya, jadi waktu itu MPD 50-60 juta. Saya bayar sendiri Pak Kanda. Padahal kalau saya mau ambil MM, ambil MB, dibayarin sama kantor 100 juta. Bayangin Pak Kanda. Ya, akhirnya sejalan. Nah, tapi itu pilihan, betul ya? Iya. Iya, pilihan. Saya bilang, iya. Saya punya panggilan di sana, saya merasa di sana, saya siapin diri. Makanya saya bikin lagu, siapkan diri, siapkan hati, gitu ya. Jadi siapin diri, siapin hati, dan ternyata jalan Tuhan tuh terbuka, Pak. Oh. Tahun 2009 saya ketemu mentor saya, namanya Mr. James Kui. James Kui. James Kui, ya itu guru saya ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, James Kui itu mau bicara luar biasa dari Singapura. Saya punya kesempatan ketemu beliau. Akhirnya saya lewat suatu hal yang sangat luar biasa, saya dipercaya dari asosiat beliau. Asosiat ya? Iya. Wah. Padahal saya nggak punya background trainer. Nah, Nggak punya background trainer. ini yang luar biasa, Sobat Kendel ya. Pengalaman salesnya top, luar biasa. Tapi ngajar tuh nggak ada pengalaman. Saya pernah capai target 1000% loh Pak Ganda. Wah. Iya, jadi kalau jualan saya nggak takut. Iya. Tapi karena panggilan saya trainer, akhirnya saya, wah ini sesuatu yang baru. Makanya saya belajar. Iya. Nah banyak Siap orang berkati punya ya. sesuatu, berani tapi nggak mau belajar. Yes. Nah saya belajar 2 tahun ya, kuliah lagi. Yang segala MPD macam. tadi, Pak, ya? MPD tadi. 2 tahun terus. Iya, belajar saya sambil jalan jadi asosiat trainer James Kui. Nah, karena saya pemula, tentunya nggak banyak yang manggil, betul ya? Iya, jadi sekedar yang penting saya belajar sama James Kui. Dan akhirnya tahun 2009 akhir Pak Ganda dan teman-teman semua, saya tidak dapat pilihan. Karena ketika saya ikut James Kui di tahun 2009 itu, karena saya ikut beliau kan training, saya harus cuti. Iya. Jadi akhirnya tahun 2009 cuti saya habis. Ketika saya mau lebih dari itu, saya dipotong gaji. Iya. Satu konsekuensi yang harus saya ambil Iya, ya. betul. Ya sing penting wani ya, nggak digaji nggak apa-apa. Iya ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Terusnya akhirnya saya dapatkan pilihan, 2 pilihan, Pak Ganda. Mau terus seperti ini, tetap bekerja sambil sesekali bawain training, atau saya full time ikut James. Full time ya. Full time ikut James. Kalau saya mendua, saya tetap dapat income. Tapi maaf saya potong. Dari Pak James Kui sendiri sudah kasih jaminan belum waktu itu? Pak, Dad, kamu jadi asosiat saya nanti kasih job terus. Tidak ada jaminan. Wah. Benar-benar nekat ini pada dia. Oke, terus Pak. Tidak ada jaminan. Akhirnya putuskan. Akhirnya tahun saya 2010. pikir cukup panjang, 2009 akhir. 2009 akhir ya. Desember akhir, sebelum tahun 2010 ya, saya putuskan saya Berhenti bekerja. berhenti bekerja. Jadi saya berhenti bekerja. Ya, ini ada cerita sedih lagi nih sebenarnya. Saya jarang cerita ini ya, sama buat Cak Kendele saya ceritanya. Jadi waktu itu saya sudah bekerja 4 tahun dalam fase tertentu ya. Kalau tahun 2010 saya pertengahan tahun selesai, maka mobil yang saya kendarai jadi milik saya, nggak perlu bayar. Tapi karena saya berhenti bulan Desember, maka mobil itu tidak jadi milik saya. Padahal tinggal hitungan bulan. Pak. Tinggal hitungan bulan. Padahal penghasilan udah puluhan juta. Iya, puluhan juta. Terus gimana Pak? Istri gimana waktu itu? Nah, Biasanya kan emak-emak ya. Nah, Gimana nih Pak? Gitu ini ya. menarik nih ya. Teman-teman sekalian, sing penting wani bagus, tapi harus ada persiapan. Iya. Jadi Pak Ganda dan teman-teman Cak Kandel semua ya. Kan saya bilang saya tahun 2005. Iya. Udah ada passionnya. Pelan-pelan sambil jalan saya persiapin diri kuliah. Dan saya kan punya income lumayan waktu itu. Iya. Saya sisihkan, Oh, nabungnya. nabung. Jadi saya ngomong sama istri, saya ini akan masuk dunia baru. Jadi trainer tidak ada jaminan income, tidak ada jaminan income. Jadi dulu punya income puluhan juta, sekarang nggak ada jaminan income. Jadi kita akan hidup dari tabungan. Dari tabungan. Dan kita berdua komit. Kalau sampai setahun tidak ada perubahan, terus memang bener parah banget ya segala macam, saya harus balik lagi konsentrasi kerja lagi. Iya. Dia bilang, oke kita jalan. Dan akhirnya setahun benar-benar setengah mati. Jadi 2010 benar-benar Pak Ganda, teman-teman semua ya,
saya nggak ada income. Ada pun income sedikit sekali lah. Ya, dan adalah pengalaman menarik. Waktu itu karena saya baru hasil trainer James Wing kan, saya harus dikenal orang dong. Iya. Pak James tuh punya banyak klien kan. Saya bilang sama Pak James gini, Pak James, kasih tahu klien-klien terbaik Pak James. Biarkan saya bawain training buat menservis klien Pak James, tidak perlu bayar. Akhirnya saya sebut brand nggak apa-apa ya. Iya. Saya silakan. bawain training di perusahaan Sari Roti. Ya, Oh, yang adik-adik roti. Sari Roti gitu ya. Nah, saya bawain training kan mereka nggak bayar. Iya. Tapi mereka mengucapkan terima kasih dikasih roti saya. Jadi pulang ke rumah ngadep istri saya bilang, istriku sayang, hari ini aku bawa roti dari Sari Roti. Ya. Wah, luar biasa banget ya. Pengen nangis sih saya, dia pengen nangis sih Bang Anda ya. Iya. Iya. Oke. Lalu prosesnya sampai akhirnya Pak Deddy ini benar-benar dikenal, ya kan? Nah. Terus dapat kepercayaan dari publik, dari korporat, Iya. dan pemerintah itu Iya. kapan Pak? Iya. Jadi kan 2010 tuh sih mulainya ya? Iya. Jadi 2010 itu sudah fase saya menabur. Oh, menabur ya? Menabur. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sudah komit. 2010 nggak punya pikiran nggak apa ya. Yang penting gaya hidup diubah ya. Iya. Jadi saya menabur. Saya bawain training kemana-mana. Hasil tren James Wing nggak dibayar nggak apa-apa. Iya. Pokoknya saya berbagi. Saya bangun tren. Ya. 2011 sepanjang 2010 saya melihat satu hal yang menarik bagi Anda. Jadi ternyata pas saya bawain training sales, saya menemukan data bahwa banyak orang sales yang nggak bangga jadi sales. Oh. Dan orang sales itu nggak punya rumah. Kalau Yes. dokter punya ID, kalau arsitek punya ikatan arsitek, Ya. akuntan punya akuntan, tapi sales nggak ada. Maka tahun 2011 saya berkomitmen membuat sebuah komunitas yang sekarang namanya Komunitas Profesi Sales Profesi Indonesia Sales yang hari ini ulang tahun ke-11 ya. Ulang tahun ke-11. Ulang tahun ke-11, Seperti itu ya. 2011. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi Pak Ganda? Jadi waktu itu ketika saya mengajak orang untuk bergabung di komisi ini, jadi saya kan suka mulai buat training ke daerah ya. Ya. Katakanlah saya training ke Semarang. Ya. Contoh saya ketemu Pak Ganda nih karena Ya. training juga nih ya. Saya di perusahaan beliau. Habis selesai buat training, saya nggak langsung pulang. Zaman itu zaman BB. Ya. Jadi saya broadcast kemana-mana, siapa teman-teman sales di Semarang yang mau bangga jadi sales, saya mau berbagi, nggak usah bayar. Ini ngomong sama saya ketemu. Ya. Jadi saya bawa training dari pagi jam 8 sampai jam 5. Mandi sampai jam 6, saya tunggu di hotel atau saya datang ke suatu restoran, ketemu sama teman-teman sales di Semarang. Ngobrol ya. Ngobrol, saya jelasin, yuk kita bikin komisi. Yuk kita mesti bangga jadi sales. Jadi Cuma kalau nggak salah waktu itu ini ya, pakai mailing list ya? Pak? iya, Ya. nah itu pertama-tama begitu dulu Pak Ganda. Iya, Jadi iya, iya. ngomongin pada mailing list segala Iya, macam iya. pelan-pelan. Jadi Iya. setiap habis training saya bilang, siapa yang bangga, ayo gabung. Pelan-pelan seperti itu. Iya. Jadi kalau saya ingat masa lalu, itu seperti nyebarin agama Pak Ganda waktu itu. Luar biasa. Iya, ya. agama sales jadinya ya. Jadi kemana-mana, ayo bangga Iya, jadi iya. sales, ayo bangga jadi sales. Ya memang benar Pak Deddy, memang sales itu memang profesi kemarin-kemarin ya, itu dianggap profesi yang paling rendah lah ya. Karena ditanyain pasti jawabnya apa? Marketing, banyak kan itu kan? Iya. Atau apa lagi? Jawabannya. Bisnis eksekutif. Bisnis eksekutif, ya kan? Iya. Saya nggak bangga ya. Iya. Nah, makanya ini tapi sekarang coba kendel ya, sejak Pak Deddy ini dan teman-teman semua di seluruh Indonesia memproklamirkan Rumah Sales Indonesia itu tahun 11 November 2011. Nah, terus karena Pak Deddy dan teman-teman ini juga selalu ini ya, Bergerak ya. sampai sekarang akhirnya sales jadi top ya, jadi kebanggaan sekarang ya, termasuk program Pak Deddy ini ya. Iya, ke SMK, SMK. ke kampus-kampus, kemana-mana. Oke. Jadi tadi kalau pertanyaan kenapa Pak Ganda saya bisa akhirnya banyak kenal ya. Jadi intinya begini, kalau kita mau jualan, orang seringkali spiritnya itu mau menerima terlebih dahulu, Ya, baru memberi. baru memberi ya. Padahal kalau kita lihat definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi artinya kalau kita mau menjual, kita harus beri dulu kepada orang. Oke. Ketika diberi, dia akan percaya sama kita, dia akan beli sama kita. Betul. Nah, prinsip saya adalah saya berbagi dulu. Jadi kalau orang sekarang bangun personal branding. Personal branding. Iya, bangun personal branding. Dan saya ini fokus Pak Ganda. Mohon maaf, di luar sana banyak teman-teman trainer saya. Iya. Mereka jadi trainer, tapi trainer semua materi. Iya. Ya dia merasa bisa bawain apa saja. Apapun saya baca buku, saya bisa jelaskan. Betul. Tapi ingat baik-baik, kita kalau mau jualan, mau bisnis, harus fokus. Fokus ya. Bayangin gini, kalau kita ketemu orang ya, saya sales Palu Gada, mau beli sepatu, ada sepeda, ada handphone, ada rumah, Palu ada Gada. asuransi, ada begitu ya. Iya. Dibandingkan sama satu sales motor. Iya. Kalau kita mau beli motor, percaya kepada sales motor, sales yang Palu Gada, sales motor. Foto. Karena dia expert. Iya. Jadi teman-teman sekalian, buat anak para pebisnis atau yang sedang belajar jualan, langkah pertama untuk jualan adalah
Fokus. Ya, fokus. Terus tadi Pak Deddy yang berarti mulai 2012 start ya. Jadi mulai 2010 rame. ya 2010 nah udah Dan mulai berbuah. Saya lihat ini ya Pak. Iya. Branding Pak Deddy champion Sales trainer. Iya. Wah, champion sales trainer tuh, Ada Pak hal Deddy. menarik tuh Pak. Nah, Jadi, itu gimana, ada hal Pak? menarik. Jadi pas tahun 2010 saya kan masih bingung kan ya belum Iya, jelas iya, ya. iya, 2011 baru mulai jadi sales trainer. Iya. Ketika saya bikin kartu nama sales trainer Pak Ganda, saya diketawain banyak orang. Kenapa Pak? Dibilang gini ya, Nah. sales aja nggak dipercaya, apalagi sales trainer. Jadi Iya, kenapa iya, nggak iya, tulis iya. motivator Pak Deddy? Oh gitu Betul ya. ya? Kenapa nggak Deddy Budiman motivator? Lebih terkenal, lebih keren, motivator. Iya, iya, iya. Itu pilihan sulit, tapi saya lakukan. Tapi dampaknya Pak Ganda, orang jadi kenal saya sales trainer bukan motivator. Iya, iya. Semua orang bisa jadi motivator, Yes. tapi tidak semua orang bisa jadi sales trainer. Wah, keren Pak Deddy. Wah, terus akhirnya sampai sekarang ya Pak Deddy ya, Yes. singkat cerita ya. Iya. Dan istri juga sudah agak deg-degan lagi. Iya. ya. Jadi kalau dulu saya punya income sekian, sekarang udah jauh. Berapa kali lipat Pak kalau boleh tahu Pak? Saya takut orang pajak ada yang nonton. Tapi saya bayar pajak kok, saya bayar pajak ya. Saya baca kan? Jadi gini, jadi waktu ketika saya jadi trainer, duit bukan utama bagi saya. Iya, iya, iya. Tapi sekarang puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan kasih jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa yang saya pikir. Mantap ya. Ketika pandemi COVID, saya tetap dapat order. Sampai sekarang saya selalu pusing nolakin order, Pak Ganda. Pusing nolak order. Kenapa? Karena saya udah di booking, orang minta nggak bisa. Oh, iya. Pusing nggak Pak? Kenapa? Karena begitu banyak order kan? Begitu. Banyak order, tapi ingat baik-baik ada prosesnya. Itu Iya, yang iya, orang iya. sering kali nggak mau lihat prosesnya Pak Ganda. Ya, proses saya seperti itu ya. Oke Pak Deddy. Sekarang apa sih Pak kendala Pak Deddy dalam mengembangkan bisnis training? Siap, ya. Kendala selalu ada. Ya. Kendala ada dua, internal dan eksternal. Internalnya apa Pak? Internal itu ada diri sendiri. Oke. Jadi seringkali kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya saya ya, kalau di bapak teman-teman boleh googling ya, sales trainer di Indonesia sedikit sekali. Di Indonesia kalau teman cari cuma 2, kalau nggak saya mentor saya James. Cuma 2. Yang lain motivator plus sales trainer. Kadang-kadang saya merasa saya udah cukup seperti itu. Ya dong, ya udah apalagi Iya, ya, iya, iya. apalagi. Nah itu kadang-kadang buat kita nggak berkembang. Jadi dan nyaman, sering rasa nyaman. Ya udah nyaman. Order training sudah banyak, orang sudah tahu saya ya. Saya udah dikenal banyak orang gitu. Udah mau apa lagi? Iya. Jadi kendalanya adalah saya merasa udah cukup. Padahal nggak boleh seperti itu. Ini yang berubah. Jadi saya harus terus ngomong sama diri saya harus terus upgrade diri saya. Oh. Contoh Pak Ganda, sekarang saya lagi mau bikin program sales mentoring sama komisi. Sales mentoring. Mentoring. Jadi apa yang saya sudah banyak baca buku. Jadi sambil mempersiapkan diri, saya lagi certified sales mentoring lagi. Terus. Jadi mau nggak mau saya mesti belajar lagi. Iya. Padahal kalau boleh ngomong, saya udah belajar cukup banyak buku saya baca buku, saya ambil lagi. Nah itu artinya bagaimana saya bisa mengalahkan diri saya sendiri Iya, untuk iya. terus mau-upgrade, terus mau-upgrade, terus Iya, mau-upgrade. iya. Gitu Pak Ganda. Itu yang internal ya? Internal ya. Eksternal, Eksternalnya? dunia yang berubah. Dunia yang berubah. Persaingan makin ketat. Banyak trainer-trainer muda yang lebih maju, lebih apa banyak. Dan itu suatu hal yang wajar. Nah, eksternal itu bagaimana kita harus mencermati dengan baik. Iya, iya, iya. Makanya strategi harus terus berubah. Oke. Karena kalau enggak ya pasti kita akan tersingkir. Singkir Pak ya. Oh ya Pak Deddy. Saya baru ingat nih, Pak Deddy ini selain training ya, juga tulis buku ya. Iya. Ada berapa buku sekarang Pak? Sudah 10 buku. 10 buku. 10 buku. Wah. Bisa dilihat di mana Pak? Kalau Bisa dilihat. Sobat Kendor Ya, mau- Sobat Kenal kalau mau lihat bisa lihat di Instagram saya ya. Di Instagram, ya. ya. Atau googlingnya buku Deddy Budiman. Jadi berdua. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Iya. Websitenya Pak Deddy. Iya, sama sosial Instagram, media ya. Sama TikTok kalau Iya. Sobat Kendor aktif di TikTok. Nah, beliau nih rajanya TikTok juga. Iya. Gak harus joget-joget tapi kasih tips-tips tentang sales ya Pak Deddy. Iya. Oke, Pak Deddy, tadi kan kendala saya tanya. Iya. Sekarang pengalaman wow yang paling menyenangkan Iya. buat Pak Deddy selama jadi trainernya apa? Siap. Pengalaman yang menyenangkan saya adalah Iya. bukan ketika saya dapat banyak, bukan. Iya. Pengalaman menyenangkan saya adalah ketika peserta training saya telepon saya, Pak, saya berhasil gara-gara ilmu yang saya dapatkan. Itu Oh, pengalaman. kasih testimoni ya. Kalau itu bukan testimoni, Apa itu? ya dia menceritakan dia berhasil. Kalau testimoni berhasil kan ya? testimoni itu buat disampaikan kemana-mana ya. Iya, iya. Nggak usah dipublish, cuma cukup dia bilang, Pak, habis ikut training Telepon Pak." ya? Iya, telepon cerita. Sampai telepon. Saya bilang, dia yang berhasil, saya yang bahagia. Jadi saya ngomong nih merinding dulu ya, makanya lihat dia saya merinding ya. Kenapa? Kebahagiaan saya adalah ngelihat anak-anak berhasil, ngelihat peserta saya. Udah itu
nggak terkena sama duit. Makanya saya suka bawa internet ke SMK gitu ya, Iya, bagaimana iya, kemana. iya. Kenapa? Kayak saya berharap nanti ada generasi yang lebih bagus. Itu aja. Yang jago-jago jualan, itu kebagian terbesar. Iya. Dan Sobat Kendel perlu tahu ya, jadi tanggal 11 November 2011 itulah ditetapkan sebagai Hari Sales Indonesia Pak Deddy ya. Betul, Harsindo. Harsindo. Itu sejak kapan Pak Deddy? Jadi itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya? Ya, karena kami melihat gini, untuk mempublikasikan sales, ya kita perlu selangkah lebih maju. Makanya kita bikin Hari Sales Indonesia. Yes. Tujuannya prospek sales toko ada Hari Sales loh ya. Oh. Jadi mereka makin bangga, sales bukan profesi ecek-ecek Iya, loh ya. iya. Sales itu profesi yang luar biasa, bahkan ada Hari Iya. Sales. Wah, luar biasa banget ya. Pak Deddy berjuang dari mendirikan rumah untuk teman-teman sales di Indonesia, dan ada juga sekarang Hari Sales Indonesia. Ya, keren nih ya Pak Deddy ya. Sobat Kendel, nah, Pak Deddy keren. Tapi gini Pak Deddy, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Siap. Mimpi Pak Deddy ke depan tuh apa? Siap. Untuk teman-teman sales dan untuk teman-teman apa di seluruh Indonesia. Indonesia ya. Nah, Jadi Cak Kendel, teman-teman sobat Kendel ya. Saya ini terbatas. Tangan saya cuma 2. ya. Saya ingin lebih banyak orang tuh jago jualan. Mulut saya cuma 1, sekarangnya lagi serak nih ya. Lagi serak bisa ngomong, betul kan? Jadi saya harus melakukan duplikasi. Mimpi saya adalah saya mempunyai 1000 orang yang punya visi seperti saya, yang mau ngajarin orang untuk tambah jago jualan. Dan saya akan lakukan dalam waktu dekat. Jadi Cak Kendel, buat sobat Kendel nanti akan lihat ya, di bulan Januari bersama Komisi Komunitas Sales Indonesia, kita akan bikin program sales mentoring. Kita akan bikin batch per batch. Saya harapkan nanti kita bisa kumpulkan 1000 orang sales mentor. Tujuannya apa? Sales mentor ini nanti akan ngajarin anak SMK, ngajarin mahasiswa, ngajarin mungkin UMKM kecil, bagaimana mereka bisa jualan. Startnya tahun depan ya? Tahun depan, Januari 2023. Tapi dari sekarang persiapannya. Persiapan dari sekarang ya? Iya. Nah, Kenapa kalau- sales mentoring? Kenapa sales mentoring? Kenapa? Karena sales mentoring itu nggak ada yang main di Indonesia. Oh. Kalau sales coaching itu banyak. Bedanya coaching sama mentoring kan. Iya. Kalau coaching nggak perlu jadi sales untuk jadi coach. Tapi kalau mau jadi sales mentor harus pernah jadi sales. Nah, jadi benar orang terpilih ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau sobat Kendel ada yang mau ikut nanti bisa kontak ya. Iya. Nah, Ya, kontak dari kita infoin lah ya. ya, jadi mimpi saya ketika saya punya 1000 orang yang punya visi seperti saya, yang mau berbagi, katakanlah dari 1000 orang itu berbagi pada 10 orang, 10.000 orang akan jago jualan. Ketika mereka jago jualan, ekonomi daerah akan berkembang, ekonomi Indonesia akan berkembang, Indonesia akan jauh lebih maju. Yes. Luar biasa mimpi besarnya Pak Deddy Budiman ya. Oke, Pak Deddy Budiman, terima kasih saya sudah Sama-sama. dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya tentang inspirasi, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Kendel dimanapun berada. Namun sebelum kita berpisah Siap. dengan Sobat Kendel, Pak Deddy, Ya. silakan diberikan tips untuk Sobat Kendel. Siap. Ya, silakan Pak Deddy. Buat sobat Kendel, ada sebuah kutipan yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda berburu 2 kelinci, Anda tidak akan mendapatkan satu pun kelinci. Artinya kalau Anda mengembangkan usaha, jangan terlalu banyak maunya. Fokus terlebih dahulu, itu akan bantu Anda jauh lebih cepat untuk sukses. Wah, luar biasa Pak Deddy Budiman. Terima kasih. Demikian Sobat Kendel, video inspirasi kali ini bersama Pak Deddy Budiman, Champion Sales Trainer dan founder dari Komunitas Profesi Sales Indonesia. Ya, silakan di like, komen dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk banyak teman-teman di luar sana. Di subscribe Cak Kendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Dadah! Iwak hiu daging kandel. See you, Cak Kendel.